Oke teman-teman, sebelum kita mendengar sharing dari teman-teman, mari kita angkat pujian kita, Engkau Gairah Hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, hutang kehidupan, hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Memperhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kita angkat pujian kita dari awal, kita katakan Engkau gairah hidup. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya
Silakan, Thomas. Masih di mute. Suaranya, oh maaf tadi error jaringannya tiba-tiba hilang. Oke ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, oh ya maaf, saya lupa pakai background. Sebelum kita mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji syukur kami atas kasih-Mu Bapa, sehingga Engkau boleh pertemukan kami di sini bersama-sama berkumpul untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Dan yang Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya yang keluar dari mulut kami semuanya berasal dari Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, teman-teman semua, kadang di dalam benak kita pernah timbul pertanyaan, kenapa sih kita bisa berada di dunia ini? Nah, apalagi bagi pecinta medsos nih, terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ditulis di status-status medsos. Karena saya sering menemukan status-status semacam ini, pertanyaan semacam ini. Ya dari WA, Facebook, IG atau medsos yang lainnya, sampai dari Twitter juga saya pernah menemukan. Nah, contohnya pertanyaannya adalah, kenapa sih saya diciptakan berada di dunia ini? Padahal saya kan nggak pernah memintanya, seperti itu. Habis itu disuruh menyembah Tuhan lagi. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, yang menuliskan di media sosial, kenapa aku kok ciptakan jadi manusia ya? Kalau hanya hidup begini-begini saja, hidup miskin, hidup ini. Tapi dia tidak sadar saat membuat medsos, saat dia menulis di medsos itu, dia menulis melalui HP Android yang tidak semua orang bisa untuk membelinya. Diciptakan miskin sih, tapi dia nggak sadar kalau dia menulis media sosial itu dengan HP Android yang tidak semua orang bisa membeli HP itu. Nah, satu lagi nih, ada yang lebih lucu, saya pernah menemukan statusnya. Ada yang begini, kenapa sih saya diciptakan jadi manusia? Kalau hanya sengsara seperti ini, kalau hidupan saya hanya sengsara atau nggak enak seperti ini. Kenapa tidak jadi kucing? Kenapa tidak jadi kucing aja yang selalu disayang majikannya? Oh, saya berpikir di situ. Oh, ini orang-orang kan sok-sok tahu aja ini, sok nebak-nebak kalau jadi kucing itu enak. Siapa tahu kucing itu juga berpikir, kenapa aku jadi manusia? Jadi manusia enak sih, bisa seenak suka hati gue, bisa nendang-nendang kucing ya kan, seperti itu. Nah, dulu saya adalah orang yang termasuk yang berpikir demikian. Di sini saya tuh selalu merasa kurang. Hal ini akibat saya itu selalu memandang lihat di atas saya. Maksudnya bukan di atas pohon, saya di bawahnya tuh, di atas gedung ya, tetapi saya selalu melihat orang yang lebih kaya, yang dianugerahin perekonomiannya lebih bagus, seperti itu. Saya melihat orang itu kok selalu ada duit ya, padahal sekolah kita sama, padahal pekerjaan kita sama, padahal
kelihatannya kita bareng-bareng, tapi kok dia selalu ada duit ya. Nah, bisa diibaratkan dia itu gini, kalau dalam pikiran saya kalau sekarang ya, dana kenakalan dan dana untuk skincare itu selalu lancar, seperti itu. Nah, ibaratnya kalau ada temannya ngomong begini atau tanya begini ke dia, info dana kenakalan masih, dengan enaknya dia pasti jawabnya seperti itu kalau anak zaman sekarang. Selain itu juga, saya selalu merasa jadi orang yang tak berguna. Saya merasa bodoh, saya tidak pandai bergaul, saya merasa tak punya bakat, dan saya selalu berpikir hal-hal buruk dalam kehidupan saya. Saya ini tidak berguna lah pokoknya bagi sesama ataupun bagi siapa-siapa. Saya tidak ada gunanya di dunia ini. Ibarat hidup saya ini mati segan, hidup tak mampu, seperti itu. Tapi untungnya dulu saya memiliki satu prinsip yang tetap optimis dalam hidup saya. Saya mau tetap hidup walaupun tak berguna, seperti itu. Nah, disinilah saya selalu berpikir, buat apa sih saya diciptakan di dunia ini? Terus apa tujuannya, seperti itu. Tetapi selama berjalan, untungnya saya itu sadar. Tuhan memberi kesadaran kepada saya, mengingatkan saya, kamu jangan di posisi ini terus. Dan akhirnya saya memutuskan, saya tidak mau di posisi yang berpikir begini terus. Nah, di sini yang membuat saya akhirnya mencari jawaban tentang pertanyaan ini. Pertanyaan, kenapa saya diciptakan di dunia ini? Terus apa tujuannya? Seperti itu kan. Nah, kebetulan saat itu saya sedang membuka YouTube saat berpikir seperti itu, yang isinya tentang khotbah seorang pendeta. Tapi sayangnya di sini saya lupa sih pendetanya, soalnya kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat yang dikatakan pendeta tersebut. Beliau berkata, Alkitab adalah buku terlengkap, di mana ada pertanyaan, di situ ada jawaban. Maksudnya pertanyaannya bukan soal matematika atau apa ya, tapi pertanyaan tentang kehidupan kita yang ada di dunia ini yang kita alami. Nah, akhirnya di sini timbul pikiran, timbul sesuatu, saya ingin berpikir, wah, pasti di Alkitab ada jawaban nih tentang pertanyaan saya. Dengan cepat, aku matiin YouTube tuh, aku matiin YouTube. Nah, aku lanjut mencari Alkitab. Aku ingat, oh, aku pernah dibeliin Alkitab bapakku waktu SD tuh, sebagai waktu kelas 3 SD kalau nggak salah, sebagai hadiah ulang tahunku. Aku cari-cari, lama tuh, bisa sampai 1 jam. Akhirnya ketemu nih, di atas lemari. Itu pun bertemu-temu dengan buku-buku yang lain. Di situ saya ambil penuh dengan debu Alkitab itu, lalu aku bersihkan Alkitabnya. Nah, saat sudah bersih, kulihat Alkitabnya masih bagus. Belum ada jejak jari-jari itu, jari yang untuk membuka Alkitab tersebut. Padahal waktu saya ingat saya kejadian itu, saya di usia di antara 22 atau 23 tahun. Alkitab sejak SD, saya usia 23 tahun, masih bagus, pada bekas sidik jari. Karena saya memang dulu nggak pernah membaca Alkitab. Akhirnya saya mulai mencari Alkitab tersebut, dari kitab demi kitab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, kukorek itu semuanya. Ya sok-sok bisa ini tahu Alkitab lah pertama. Tapi saat saya membaca Alkitab berbulan-bulan ini, kok saya nggak bisa memahami ya Alkitab ini? Apa mungkin akibat dari saya dulu disuruh sekolah minggu nggak mau, ke gereja jarang, mendengarkan firman Tuhan apalagi.
akhirnya di situ saya memutuskan. Saya sering mendengarkan khotbah-khotbah, saya ikut ibadah, mulai ikut pelayanan, memakai bakat saya. Nah, dan akhirnya saya menemukan jawaban dari Alkitab dan dari penjelasan para pengkhotbah yang saya dengarkan. Kalau kita ada di dunia ini bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Nah, saya ajak nih yang malas-malas buka Alkitab seperti saya dulu. Mari kita persiapkan Alkitab kita sekarang ini ya, ayo dipegang Alkitabnya, mau Alkitab elektronik, mau Alkitab asli yang berupa buku, kita pegang sekarang. Nah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan belajar membuka Alkitab yang belum hafal mungkin habis kejadian apa, ini apa. Mari kita sama-sama sekarang. Saya yakin setelah mendengarkan renungan dari saya ini, firman ini hari ini pasti nanti akan lihe jadinya dalam buka Alkitab. Nah, tadi kan kalau kita ada di dunia ini bukan tanpa alasan, terus alasannya apa? Nah, alasannya yang pertama adalah semua berawal dari Tuhan. Nah, yang merasa hidupnya nggak enak, jangan salahin Tuhan ya. Oh, gara-gara Tuhan nih pasti, bukan seperti itu. Nah, sebelum kita komplain sama Tuhan, mari kita buka kitab kita dari Kolose 1 pasal yang 1 ayat yang ke-16. Saya minta Angel lah untuk membacakannya. Kolose 1 ayat berapa? Ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Oke. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dari ayat ini jelas kan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk diri kita. Diri kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, berarti kalau kita ciptaan Tuhan, kejadian kita ada di dunia ini bukanlah kejadian suatu yang kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Saya minta buka Alkitab lagi, Yesaya ayat yang ke-24, pasal yang ke-24, Yesaya pasal yang ke-24, ayat yang ke-2a. Sekarang saya ingin bacakan sendiri. Nah, begini firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Nah, dari ayat ini kita itu bisa tahu, kita bisa mengerti bahwa setiap kejadian yang kita alami, kejadian kita dari awal sampai sekarang, sampai besok, sampai selama-lamanya, itu selalu ada ikut campur tangan Tuhan. Sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah mulai ikut campur dalam membentuk kita. Nah, pasti setelah begini kalian tanya, ada pertanyaan baru nih. Nah, terus tujuannya apa? Ya kan? Tujuan Tuhan itu apa sih kok sampai ikut campur menciptakan kita, dia ikut campur sampai apa kita ada di dunia ini, tujuannya itu apa? Nah, sebelum kita memasuki ketujuan, kita harus mengerti terlebih dahulu. Kalau kita berada di dunia ini itu untuk menjalankan suatu tugas yang sementara. Loh, kenapa kok tugasnya tugas yang sementara? Di dalam Mazmur ayat 39 ayat yang kelima, mari kita buka bersama-sama. Saya akan membacakannya kembali. Sungguh hanya beberapa telempap saja
kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kita ada di dunia ini, Tuhan telah menentukan usia kita di dunia ini itu tidak panjang. Hanya sebentar. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita untuk membawa kembali kita ke surga. Makanya kita dibilang mengerjakan tugas atau melaksanakan tugas itu hanya sementara karena usia kita terbatas. Nah, pertanyaannya gini, siapa sih yang mau usianya di atas 200 tahun, ya kan? Paling kita mentok kalau Tuhan memberikan bonus kita bisa sampai 80 tahun lah. Nggak ada kan yang di sini usianya sampai ingin, ya Tuhan saya ingin usia saya 200 tahun bisa melayani engkau di dunia yang panjang, yang lama. Nggak mungkin. Karena kalau aku sih di 200 tahun, ogah sih di usia 31 tahun ini aja fisikku udah beda banget rasanya dengan daripada usia 11-an sama 20 tahun. Dulu yang naik motor Jakarta Semarang aja kuat, sekarang meruya ke Kelapa Gading ini udah encok kadang-kadang. Seperti itu. Nah, tapi namanya umur, kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuki tujuan nih. Yang pasti tujuannya apa sih? Tuhan menciptakan kita. Nah, yang pertama adalah kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus bagaimana caranya bisa menyenangkan hati Tuhan? Saya ngobrol sama Tuhan aja belum pernah, ketemu aja belum pernah. Nah, jawabannya bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu tertulis di Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya minta teman satu lagi lah membacakan, sinyalnya bagus siapa? Si Meli ya. Tolong Meli dibacakan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti kita akan menyenangkan hati Tuhan jika kita takut akan Dia, takut akan Tuhan. Dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, tujuan yang kedua adalah kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Nah, kita ini sebenarnya adalah keluarga Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Kita sudah dianggap sebagai anak Tuhan. Yang seperti yang ditulis di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu di dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kita disebut anak-anak Allah. Tapi ditegaskan lagi, kita ini memang benar-benar anak Allah. Nah, kita diciptakan, nah di sini kita diciptakan menjadi keluarga Tuhan. Terus kalau keluarga Tuhan, kok bisa? Kita kan banyak. Terus kepala keluarganya siapa gitu kan? Yang jadi kepala siapa? Kalau ini udah tahu semua lah. Kalau gini, kita ini diciptakan sebagai tujuan untuk anak-anak Tuhan yang jadi keluarga Tuhan.
yang bersatu, yang satu tubuh dengan tubuh Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 5. Demikian juga, walaupun banyak, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, di sini kita ini adalah anak-anak Allah dalam satu keluarga, dalam lingkup tubuh Kristus. Walaupun kita banyak, kita penuh dengan perbedaan fungsi, perbedaan talenta, tetapi kita tetap satu di dalam tubuh Kristus yang memiliki peran yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Terus pertanyaannya, dengan apa kita bisa melayani Tuhan? Dengan apa ya? Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya minta Novi Yanti Sega untuk membacakannya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Amin. Kita dibentuk dan dijadikan Tuhan dengan dibekali dan dipersiapkan dengan kemampuan yang berbeda-beda sesuai yang dikatakan pada ayat ini. Jadi kita melayani Tuhan dengan apa yang sudah persiapkan di dalam diri kita. Seperti tadi di mata kuliah sebelumnya ada talenta. Kita memiliki talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Kita memiliki keahlian yang berbeda-beda. Nah, di situ kita bisa menggunakan talenta kita masing-masing, yang pintar bernyanyi, pintar berbicara, pintar puisi mungkin, untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah yang akan menjadi kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, kita ada di dunia ini atau diciptakan di dunia ini itu dijadikan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Saya minta Saudara Christian untuk membacakannya. Baik. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus serupa seperti Kristus? Itu kenapa kita harus serupa seperti Kristus, atau kita tujuan Tuhan menciptakan kita harus serupa seperti Kristus? Karena jawabannya adalah karena Kristus, karena ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Kristuslah ciptaan anaknya yang sulung, atau mungkin dibilang ciptaan dua, Kristus bukan ciptaan sih, anaknya yang pertama sebagai patokan kita dalam kehidupan kita. Itu tertulis di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Nah, yang terakhir tujuannya adalah yang kelima ini ya.
kita dijadikan untuk misi. Tuhan menjadikan kita itu untuk misi. Terus apa misinya? Nah, kalau di sini kita sudah tahu lah, apalagi sering diucapin, memang kewajiban kita sebagai orang Kristen, yaitu adalah mengabarkan Injil. Seperti yang diamatkan Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Yang kita sebut adalah amanat taklum. Yang begini firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sekarang kita sudah tahu kan, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini. Mungkin pertanyaan yang timbul sudah mulai berkurang ya kan, sudah mulai ada titik terang jawaban nih, seperti itu. Kalau saya bisa ulangi lagi, apa sih kok saya bisa diciptakan di dunia ini? Tadi yang pertama adalah itu ada semua berawal dari Tuhan. Yang kedua, kejadian kita ada di dunia ini itu bukanlah suatu kebetulan. Dan yang ketiga adalah untuk menjalankan tugas. Terus tujuannya, masih ingat nggak tadi? Yang pertama, saya bacakan, kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Yang keempat, kita dijadikan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita dirancang untuk sebuah pesan. Nah, pesan saya sekarang, jika ada sesuatu atau pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran kita tentang hidup kita, jangan lupa ya, jawabannya hanya pada firman Tuhan yang telah ditulis di dalam Alkitab, yang telah kita baca tadi, beberapa ayat tadi yang kita baca. Nah, jadi mulai sekarang yang malas-malas baca Alkitab seperti saya dulu, mari kita memulai hidup kita untuk lebih rajin untuk membaca Alkitab dan untuk berdoa meminta bimbingan kepada Roh Kudus. Karena Alkitab akan membawa kita ke dalam pemahaman yang benar. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, Bapa, sehingga apa yang kami dengar pada saat ini, kami boleh sama-sama menanamkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami boleh mengabarkan kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum tahu tentang kebenaran dan keselamatan dari Engkau, Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan. Untuk selanjutnya, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.